Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Mas Eko Nur Wahyudi. Kali ini kita akan ngobrol santai lagi, ngobrol ngalor ngidul soal POC generatif. Di sini saya khususkan jambu biji karena kebetulan di sini ada banyak sekali rontokan jambu biji. Nah, rontok-rontok itu banyak. Ini berserakan ini. Sayang kalau nggak dipakai. Tapi kalau misalkan kayak gini, nah ini walaupun nggak dicincang nggak masalah, nanti ditumbuk-tumbuk saja. Ini saya sudah mengumpulkan kemarin, ya karena waktunya buru-buru, ya hanya saya potong-potong, nggak ada di komposer, nggak ada apa-apanya ini. Tapi ya sudah mencair sih, sebagian kelihatan nggak? Nah itu airnya itu. Padahal ini hanya saya potong, nggak dikasih air, nggak dikasih apa-apa. Ya hanya jambu biji. Oke, sekarang kita kumpulkan dulu beberapa saja. Ini nggak usah lah. Oke, kita kumpulkan. Sayang juga ini kalau dibuang. Ya sebenarnya nggak terbuang sia-sia juga sih, karena ini kan jatuhnya juga di sekitar akar jambu. Toh nanti juga dimakan lagi oleh jambunya. Tapi akan lebih bagus kalau kita olah lah. Nah, nanti ini anak-anak jambu ini dibersihkan saja nanti. Wah, ini masih bagus ini. Oh, kotor sedikit. Ini. Kayaknya banyak yang masak ini. Waktunya ngambil. Coba dilihat dulu lah. Tadi sudah saya panen loh. Kelihatan nggak? Ya namanya jambu ya beginilah. Ada yang jatuh, ada yang dimakan itu codot. Codot apa itu? Kelelawar. Oh, tinggal yang tinggi-tinggi ini, harus manjat ini. Waduh, nggak bisa ini manjat bawa HP. Daripada jatuh. Kita fokus ini aja lah. Ini nanti simpan dulu ya. Dieksekusi nanti. Banyak ini. Ini baru satu di sudut sini saja ini. Belum yang di sana. Oke, saya duduk dulu di sini. Sebentar saya atur dulu ini posisinya ini biar enak ini. Ya maklum lah, seadanya. Tenaganya juga sendirian, bahan-bahan juga seadanya. Ini yang buat motong pakai bambu. Tapi di sini udah habis dimakan rayap. Gak apa-apa lah. Nah, kalau ini ada yang kotor tanah, nggak masalah sih. Walaupun nggak dicuci bersih. Toh tanah kan juga mengandung mikroba juga.
Nah ini ya kalau bikin pupuk organik cair POC itu ya sebaiknya ya dicacah lah, dipotong-potong gini, jangan dimasukkan bongkahan. Kalau misalkan seperti ini langsung masuk ya langsung dimasukkan gini ya nggak apa-apa, tapi kan nanti pelarutan nutrisinya itu lama, nunggu hancur dulu bagian luar, baru nanti bagian dalamnya yang giliran hancur. Nah kalau gini kan enak, bagian luarnya ini pelindung kalsium itu di sini, jadi agak sulit menghancurkan bagian luar ini. Nah kalau udah dibelah gini kan yang bagian dalam ini kan lembek, mudah hancur, mudah terurai lah. Jadi kita dapat pupuknya itu kualitas bagus. Oh iya, di sini maaf ya, saya bikin pupuk ini, bikin POC ini bahannya tunggal. Ya nggak tahu kenapa saya itu sukanya tunggal. Tapi ini nggak harus tunggal sih. Ya namanya limbah buah kan banyak sekali. Ada yang mudah didapat, ada yang sulit didapat. Pokoknya yang dipakai ya yang mudah-mudah saja. Di sini kebetulan bahan yang melimpah itu jambu biji. Ya jambu biji yang dipakai. Oh, ini bagus. Ini besar, ini kecil. Ya bervariasi lah. Karena sibuk rawat kebun orang, akhirnya kebun sendiri terbengkalai. Ya beginilah. Ya nanti kalau udah banyak uang ganti kebun sendiri yang diurus. sementara cari uang dulu. Untuk potongannya ini sebesar apa terserah, bebas. Sebenarnya semakin kecil semakin bagus potongannya ini. Untuk dekomposer nanti saya pakai ya dekomposer kami sendiri lah. Ya namanya juga kita itu ya punyalah dekomposer sendiri, bikinan kami sendiri lah. Bukan maksud tadi mengecilkan dekomposer yang lain, tidak. Kalau saudara-saudari sekalian suka dekomposer yang lain ya silakan. Tapi kami ya tolong diizinkan memiliki dekomposer sendiri. Jangan diprotes. Ntar dikira jualan. Nah kalau kayak gini ini tanah ikut nggak masalah. Yang penting ya jangan banyak-banyak juga. Pokoknya fleksibel saja lah bikin itu. Kita bikin POC itu yang simple saja, yang praktis. Jangan dipersulit. Oh bahannya harus steril, harus airnya harus ini, harus steril ini. Waduh, berat bro. Bukannya bikin pupuk malah kabur duluan, itu yang diajari. Nah ini pakai jambu saja, jambu biji saja, embernya ini udah nggak muat, udah overload. Overload ya. Ya itulah, udah nggak muat ini. Padahal ini baru satu sudut ini. Kadang itu saya juga bingung kalau bikin
POC gini terus menghabiskannya itu loh. Nah, saya jambu biji paling saya cuma punya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 7 pohon. 8 sih. Ada 8 pohon. Kalau habiskan pupuk sebanyak ini nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kalau sekali siram mungkin cukup segini. Lah ini bahannya ini datang terus ya. Bahan datang terus. Ya kewalahan juga menghabiskan sebenarnya. Ini baru dari 1 pohon. Dulu itu waktu ya masih sibuk di sawah itu, saya lupa jebakan petrogenolnya itu waktunya dirawat lah, diisi ulang, dibersihkan gitu, sampai kelupaan. Akhirnya ya banyak buah-buahan di sini yang kena lalat buah kayak gini. Akhirnya jatuh, busuk, dan ada belatung. Terus ya sebagian juga dimakan kelelawar juga sih. Ya mungkin itu rezekinya mereka lah. Dan baru berapa ya, 1 bulan ini ya, 1 bulan ini saya mulai merawat jebakan petrogenolnya lagi, dan ya mulai aman lah, mulai bisa panen. Tapi ya gitu, masih rebutan sama kelelawar, kalah cepet. Tapi di sini udah saya bagi-bagi. Untuk area tinggi yang tidak terjangkau saya, itu rezekinya kelelawar. Kalau area bawah, jatuh lagi. Di sana nanti diambil lah, lumayan. Untuk pembuatan POC itu saya sarankan pakai bahan yang udah expired, udah busuk, sudah ya nggak layak dikonsumsi lah. Kalau kita mau konsumsi buah atau misalkan daun-daun gitu ya, kalau buah itu kan kita konsumsinya itu kan nunggu matang dulu, tingkat kematangannya itu ya yang bagus ya 100% masak pohon. Matang di pohon itu paling mantap guys. Nah, kalau nggak bisa yang matang pohon, yang kayak alpukat itu kan nggak mungkin dong matang pohon. Itu setiap panen itu pasti ada jeda matangnya. Biasanya itu ya dipanennya ya sebelum apa itu, siap konsumsi. Nah kalau yang kayak gitu ya nggak apa-apa, itu kasus-kasus tersendiri. Nah tapi kalau yang kayak gini, misalkan jambu gini, kita itu kan makan itu kan nunggu masaknya dulu 100% dulu. Nah itu kalau manusia. Nah kalau kita bikin pupuk ya tunggu matang dulu. Matang gimana? Matang bagi standarnya pupuk. Matang bagi standarnya pupuk ya gini, nunggu busuk gini. Nah kalau masih bagus, masih enak dikonsumsi kayak yang tadi saya ambil tadi. Sebentar, saya ambil dulu. Nah kalau kayak gini, ini jatahnya manusia, belum siap jadi pupuk. Nunggu matang dulu lah. Nah, kalau dipakai buat pupuk gimana ya silakan, enggak apa-apa. Cuman
kualitas itu nggak seperti yang ini. Nah, yang kayak gini-gini ini untuk yang dijadikan pupuk. Ini yang kualitas bagus. Kalau sudah ini matang, ini matang untuk tingkat pupuk loh ya, bukan untuk dikonsumsi manusia. Untuk ukuran pupuk ini matang. Sebentar, saya atur kameranya dulu. Nah, mantap. Nah, ini udah penuh, udah gak muat ini. Ini kalau ditambahi air tumpah ini nanti. Sebentar lah, tinggal berapa ini? 3, 1, 2, 3, 4. Oh, tinggal 4. Saya selesaikan dulu. Nggak apa-apa ya, durasinya agak panjang dikit. Oh, ini busuknya ini, oh mantap. Mantap buat pupuk, bukan mantap untuk dimakan. Ini kalau limbah buah. Kalau limbah sayur gimana? Kalau limbah sayur ya bebas. Karena limbah sayur itu, sayur kalau dipotong itu kan kita manusia konsumsinya kan dalam kondisi segar. Jadi potongan-potongan limbahnya ya masih segar. Nah, kalau nunggu busuk ya enggak, nanti manusianya nggak bisa makan. Kasusnya beda untuk limbah sayur sama limbah buah. Ya jangan disamaratakan lah. Wong POC buah saja ini beda-beda kok. Buah jambu sama buah yang lainnya itu beda. Yang bagus ya gini, dari buah jambu kembali ke pohon jambu. Itu lebih bagus. Terus gak ribet lah mikirnya itu. Udah 4, habis, sisa 4 tadi. Sekarang kita tambahkan molase dan dekomposer. Ini dekomposer kita, warnanya hitam. Masalah wadah ini bukan promosi ya, ini hanya wadah botol kosong saja. Kita kasih 1 tutup. Kalau dikasih banyak gimana? Ya nggak apa-apa, terserah. Misalkan gini, nah, karena ini bisa diperbanyak ya, walaupun hanya sekali sih, saya batasi sekali untuk ya jaga-jaga lah. Kadang ada yang diproduksi terus tanpa izin kita gitu kan, ya kita juga yang rugi. Karena kalau dikasih banyak gitu ya nggak apa-apa. Molase ini sekarang kita masukkan, dikira-kira saja lah, secukupnya. Ini saya cairkan, molase ini saya cairkan dulu supaya ketika kita bikin pupuk POC itu mudah lah, ngaduknya itu mudah, nggak terlalu ribet. Nah, untuk airnya ini boleh pakai air cucian beras, boleh pakai air kelapa. Kalau air kelapa ya air kelapa tua saja lah, yang murah-murah ini. Kalau air kelapa muda bukan jatahnya tanaman, itu jatahnya saya. Kasih saya. Nah, kalau air kelapa muda dikasih saya itu nanti kualitasnya bagus, dikasihkan ke saya itu. Kalau dikasihkan ke pupuk kurang bagus, hasilnya jelek. Oke, sekarang kita aduk seperlunya saja. Karena ini kalau kita ngoyo ya tumpah juga ini. Kalau pisaunya tajam ya enak kalau kayak gini.
Kita ngaduk, kita mencampur biar homogen, sekaligus mencacah lagi. Ya, biar cacahannya semakin kecil. Kalau sudah kayak gini, ini disimpan selama, ya saya itu biasanya kalau ngasih saran itu ya sebulan lah. Kasih waktu yang longgar, jangan buru-buru. Tapi kalau mau cepet ya ini digiling dulu bahannya ini. Ini bahan-bahan ini digiling di blender atau ditumbuk atau ya pokoknya dihancurkan lah. Itu nanti seminggu udah siap pakai. Tapi kalau dicacah gini, cacahan yang ya lumayan kecil lah, ini sebulan lah. Nah, kalau dibiarkan utuh besar gini, kapan bisa dipakai? Ya lihat aja ini hancurnya kapan. Kalau setahun ya setahun. Modar gitu. Nunggunya modar wes. Tapi nggak lama kok biasanya kok. Paling 2-3 bulan itu sudah hancur lah ini. Ya tergantung juga sih, lihat-lihat anunya juga sih. Karena kalau ini terlalu pekat, ya dia nggak bisa larut juga, nggak bisa larut 100%. Nanti kalau terlalu pekat itu diambil airnya, terus diisi air lagi. Nggak usah dikomposer, nggak usah molase, sudah di sini sudah full. Oh, ini aja udah kayak lendir ini jadinya. Padahal saya aduk berapa menit ini. Oh, airnya ini udah kayak lendir ini. Kalau pakai dekomposer lain, mungkin kondisi-kondisi seperti ini udah siap pakai. Tapi kalau standar kita sih jangan dulu lah, kasih waktu lah, biar kualitasnya lebih bagus lagi. Oke, sekian dulu pembahasannya. Saya kira udah nggak ada yang perlu dibahas lagi. Apalagi ya yang harus dibahas. Aduh, saya nggak kepikiran. Nanti dilanjut di grup saja lah ngobrol-ngobrolnya. Ini hanya contoh POC generatif untuk jambu biji, jambu kristal. Nah, semoga apa yang saya sampaikan di sini bermanfaat. Ya walaupun dengan ember seadanya, pisau seadanya, alat-alat seadanya, semua serba seadanya, ya semoga masihlah ada yang diambil ilmunya. Oke, ada kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.